Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang materi besaran dan satuan. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang mengenal alat ukur dari besaran yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, kemarin kan ada 7 macam besaran pokok. 7 macam besaran pokok, cara menghafalkannya adalah singkatannya jiwa SMP. J merupakan jumlah molekul zat. I adalah intensitas cahaya. W adalah waktu. A adalah arus atau kuat arus. S adalah suhu. M adalah massa, P adalah panjang. Jadi ada 7 macam besaran pokok. Kemarin kan kalian sudah mempelajarinya. Nah, besaran pokok kan memiliki satuan dalam sistem internasional. Jumlah molekul zat atau dari J, jumlah molekul zat, satuan dalam sistem internasionalnya adalah mol. Kemudian I, intensitas cahaya, satuannya adalah candela. W, waktu, satuannya adalah detik. A, arus atau kuat arus, satuannya adalah ampere. S, suhu, satuannya Kelvin. Di suhu kan ada satuan namanya Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Dalam satuan internasional yang disepakati secara internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Kemudian M, massa. Massa satuannya kan ada gram, ada miligram. Dalam satuan sistem internasionalnya disepakati satuannya adalah kilogram. Kemudian besaran pokok panjang, satuannya dalam sistem internasional adalah meter. Alat ukurnya untuk jumlah molekul zat, alat ukurnya berupa rumus perhitungan. Kemudian untuk intensitas cahaya, alat ukurnya berupa fotometer atau spektrometer. Kemudian waktu, ada stopwatch, ada jam, ada pendulum. Kemudian arus, alat ukurnya bisa ampermeter atau multimeter. Kemudian suhu, alat ukurnya adalah termometer. Kemudian massa, alat ukurnya bisa neraca, timbangan. Kemudian panjang, alat ukurnya bisa mistar. Mistar itu penggaris. Kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup, ada rollmeter, dan yang lain-lain. Oke, cara menghafalkannya kalau besaran pokok, cara menghafalkannya adalah singkatannya jiwa SMP. Kalian kan barusan masuk ke SMP, jenjang SMP. Jadi singkatannya adalah jiwa SMP. Kemudian untuk satuan sistem internasionalnya, cara menghafalkannya adalah moli cantik samperin Kelvin, kaget gemeteran. Moli untuk kata mol, can untuk kata candela, tik dari kata detik, samperin kita ambil kata ampere, kemudian Kelvin tetap Kelvin, kaget kita ambil huruf K dan G, kilogram. Kemudian gemeteran kita ambil kata meter. Oke, jadi ada 7 besaran pokok. Selain itu, selain besaran pokok, ada juga namanya besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Kita masuk ke mengenal alat ukur. Alat ukur besaran panjang. Di situ ada gambar penggaris. Penggaris adalah alat ukur besaran panjang. Kemudian alat ukur besaran panjang lagi namanya rollmeter. Kemudian ini yang dinamakan jangka sorong. Kemudian mikrometer sekrup. Jangka sorong dan mikrometer sekrup itu biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan. Kalau jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, koin, sama mikrometer sekrup juga. Kemudian alat ukur besaran massa.
Ini namanya neraca O house. Nah, di situ ada lengannya ada 3. Itu nanti kita akan pelajari. Kemudian ada neraca sama lengan yang biasanya kalian lihat di toko emas untuk menimbang beratnya emas. Di situ ada neraca sama lengan. Kemudian ada timbangan. Nah, kalau ini kan kalian sudah sering menjumpai. Timbangan ini biasanya untuk menimbang telur, menimbang terigu, menimbang bahan-bahan kue. Nah, kemudian ini alat ukur besaran waktu. Kalau kalian belum tahu, ini namanya stopwatch. Nah, kemudian alat ukur besaran suhu, yaitu termometer. Ada termometer ruangan, ada termometer badan, ada banyak macam termometer. Nanti kita akan pelajari lagi di materi suhu dan kalor. Masih nanti. Kemudian kita akan belajar tentang cara membaca alat ukur yang sudah ada tadi. Cara membaca alat ukur yang pertama adalah mistar atau penggaris. Kalian pasti sudah sering membaca alat ukur yang satu ini. Nah, itu kan ada balok. Anggap saja itu balok yang diukur menggunakan mistar. Nah, awalnya balok itu kan ada di angka 0. Angka 0 dan angka 1. Dilihat, angka 0 dan angka 1 ada selang berapa garis? Ada 10 garis kan? Berarti satu garis menunjukkan atau mewakili 0,1 cm. Jadi di situ kalau dia mulainya dari 0, kemudian berhenti di 2, dan di antara 2 dan 3 ada garis. Nah, itu kalian hitung, berarti 2, lalu ada berapa garis ke belakangnya? Kan ada 5. Jadinya 2,5. Kemudian jangka sorong. Nah, di jangka sorong yang atas kalian harus tahu dulu mana yang namanya skala utama, mana yang namanya skala nonius. Skala utama itu yang atas itu yang ada angka 2, 3, 4. Yang skala nonius itu adalah skala yang bawah. Nah, cara membacanya yang pertama, baca skala utama yang berdekatan dengan 0. Jadi 0 yang ada di skala nonius di bawah dilihat dengan skala nonius dengan skala utama yang berdekatan dengan 0, dia di angka berapa? Yang berdekatan ini maksudnya yang sebelumnya, sebelum angka 0. Nah, sebelum angka 0 itu kan ada 2,1. Nah, jadi angka yang pertama di skala utama adalah 2,1. Kemudian lihat di skala noniusnya. Skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama yang tegak lurus, yang garisnya lurus, yang paling lurus. Nah, itu kan ada di garis yang ketiga. Kamu lihat di bawahnya, jangan lihat yang atas. Jadi kamu lihat di skala nonius yang di bawah. Jadi yang di bawah itu di angka berapa yang berhimpitan dengan skala utama. Nah, di situ kan di garis ketiga. Jadi 3 dikalikan 0,01 karena ketelitiannya adalah 0,01. Jadi kan 0,03 cm. Nah, kemudian kalian jumlahkan skala utamanya berapa, ditambahkan dengan skala nonius. Skala utamanya kan 2,1. Skala noniusnya kan tadi 0,03 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 2,13 cm. Gitu. Nah, contoh lagi tentang jangka sorong. Pertama, membaca skala utama. Skala utamanya berapa? Yang berdekatan dengan 0 tapi sebelum 0 berapa? 3,7. Kemudian skala nonius. Yang paling berhimpitan adalah di garis ketiga.
Jadi 3 dikalikan 0,01, 0,03. Hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan. 3,7 ditambah 0,03, 3,73 cm. Satuannya sentimeter. Kemudian ada mikrometer sekrup. Nah, di mikrometer sekrup juga ada dua skala. Ada skala utama dan skala nonius. Skala utamanya kalian lihat di situ kan ada 0, 1, 2, 3. Terus di bawahnya kan ada garis-garis kecil. Nah, ada 0 dan 1. Di antaranya ada garis separuhnya di situ. Berarti angkanya berapa? 0,5. Jadi 0, lalu yang bawah 0,5. Ada 1. Lalu ada 1,5, 2, 2,5, 3, dan yang terakhir adalah 3,5. Jadi kalian membaca skala utama dulu, yang berdekatan paling dekat dengan skala nonius yaitu 3,5. Kemudian di skala noniusnya kalian lihat dia yang garisnya lurus sama dengan yang jangka sorong tadi. Garisnya lurus dengan skala utama yaitu di angka berapa? 24. Kan itu ada 25, tapi ada satu garis di bawahnya, berarti 24. Kalian kalikan dengan 0,01. Jadi 24 dikalikan 0,01 yaitu 0,24 cm. Kemudian kalian jumlahkan. Skala utama ditambah skala nonius 3,5 ditambah 0,24, 3,74 cm. Nah, kemudian yang terakhir cara membaca neraca Ohaus. Di neraca Ohaus tadi kan alat ukur besaran massa. Jadi satuannya bukan sentimeter lagi, tapi gram. Di neraca Ohaus ada 3 lengan. Tadi kan saya sudah bilang. Ada 3 lengan, lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Lengan belakang itu lengan yang jumlahnya yang paling besar, gramnya yang paling besar. Lengan belakang itu kan kalian lihat dia menunjukkan di angka 200, berarti langsung aja 200 gram. Kemudian lengan tengah menunjukkan angka 20, berarti 20 gram. Kemudian lengan depan itu menunjukkan di angka 1, berarti 1 gram. 200 ditambah 20 ditambah 1, 221 gram. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya kalian menuju ke tugas yang ada di Google Classroom. Kalian kerjakan dengan baik, fotokan, kemudian kumpulkan seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.